Yesus bangkit, ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tuhan, bertahtalah di setiap hati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Damai Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat ini datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kita membawa segala keberadaan hidup kita di hadapan Dia. Kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami mensyukuri karena Tuhan memberikan kepada kami begitu banyak hal. Ada kesukaan, ada kegembiraan dan tawa, tetapi juga ada tantangan, kesulitan, air mata, kekecewaan. Itu semua terjadi silih berganti. Dan kami meyakini bahwa semuanya baik Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami. Tetapi terkadang di dalam segala keterbatasan kami dan ketidakmengertian kami akan maksud dan rencana Tuhan,
dalam misteri Tuhan. Terkadang kami tidak sabar, terkadang kami ragu, dan kami tidak percaya pada penyertaan tangan Tuhan. Ada kalanya kami begitu putus asa, dan di dalam keputusasaan kami meninggalkan Tuhan. Kami memilih jalan kami, dan kami membenarkan segala tindakan, sikap yang keliru sebagai satu pembelaan bahwa Tuhan pasti mengerti. Oleh karena itu ya Tuhan, di hadapan-Mu yang maha mengetahui dan maha melihat, kami membuka kehidupan kami. Jikalau pada saat ini kami menyadari akan segala kehendak Tuhan yang baik, ajaran Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami, membawa kami ke arah yang baik, tetapi kami tidak memberlakukannya, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Segala dosa yang kami sadari, dan lebih-lebih untuk segala kekeliruan dan kesalahan yang mungkin sampai detik ini kami tidak sadari, atau mungkin karena kekerasan hati kami menolak untuk mengakuinya. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah, sebab sungguh kami adalah orang-orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membutuhkan pertolongan, kami membutuhkan pengampunan, kami butuh diselamatkan. Amin. Mazmur pasal 103, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11, dikatakan demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
ketika kami menyelami kasih Tuhan yang begitu besar, kasih yang demikian besar dari segala yang ada di semesta ini. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh hidup di dalam lautan kasih Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan yang adalah kasih itu. Ajari kami Tuhan, untuk bisa mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap kekuatan kami. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Berkata-katalah, ajarlah kami lewat firman-Mu, kuatkan dan teguhkanlah kami manusia yang lemah ini, agar kami dimampukan hidup di dalam kasih Tuhan, berpadanan dengan kasih Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Petrus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Tertulis demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbicara tentang perjuangan hidup, saya teringat kisah tentang Sindutai Sapkal. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang pernah mendengar kisahnya, tapi izinkan saya untuk menceritakannya. Sindutai dilahirkan di Maharashtra, India. Ia sebetulnya ingin sekolah, tetapi di usia 12 tahun ia dinikahkan dengan seorang pria yang usianya 30 tahun. Pada umur 20 tahun ia sudah memiliki 3 orang anak dan sedang hamil anak keempat. Sindutai termasuk seorang perempuan yang memiliki keberanian. Di desa di mana ia tinggal bersama dengan suaminya, ia berani melawan ketidakadilan yang dilakukan penguasa di desa mereka. Ada penguasa di desa mereka yang mengeksploitasi perempuan-perempuan desa untuk bekerja begitu keras tanpa bayaran. Dan karena ia begitu berkuasa, orang-orang takut, tidak berani untuk berkeluh kesah atau untuk melawannya. Tetapi berbeda dengan Sindutai. Sindutai kemudian melaporkan hal itu ketika pihak berwajib mengetahuinya, maka penguasa itu didatangi dan dia akhirnya merasa rugi karena harus menjalankan kewajibannya membayar tenaga dari perempuan-perempuan yang bekerja sedemikian lama dengan begitu kerasnya. Penguasa itu menjadi marah dan di dalam kemarahannya dia melemparkan fitnah pada Sindutai.
Si penguasa menemui suami Sindutai dan mengatakan bahwa Sindutai berselingkuh dengan banyak lelaki. Mendengar berita itu tanpa adanya konfirmasi, suami Sindutai marah, dia memukul istrinya itu, bahkan ia berusaha membunuh istri dan bayi yang ada di kandungannya. Bapak Ibu, ketika istrinya tergeletak, Sindutai kemudian dibuang ke kandang sapi, agar orang lain ketika akan menemukan jenazahnya mengira bahwa wanita itu mati karena ditendang dan diinjak-injak oleh sapi. Tapi ternyata Sindutai tidak mati. Di tengah kawanan sapi itu, ia melahirkan bayi perempuannya. Sapi-sapi itu tidak mengganggu Sindutai, bahkan terkesan seperti melindunginya. Nah, setelah ia melahirkan dengan susah payah, Sindutai berusaha menyelamatkan diri, dia pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi sesampainya di sana, orang tuanya justru mengusirnya. Sebab di dalam tradisi, seorang perempuan yang sudah menikah adalah milik suaminya, bukan lagi milik ayah atau ibunya. Maka Sindutai tidak bisa pulang ke rumah suaminya. Untuk bertahan hidup, dia harus tinggal di kuburan bersama dengan bayinya. Di India ada ritual di mana orang yang mati, di sekitar orang mati itu akan diletakkan gandum. Itulah yang dimakan oleh Sindutai. Dia mengumpulkan gandum-gandum itu, mencampurnya dengan air, lalu dia masak, dia makan. Tetapi Sindutai menjadi begitu depresi. Keadaan itu begitu menyulitkannya. Bapak Ibu, ia memutuskan untuk bunuh diri. Dia pergi ke rel kereta api. Dia tidak ingin hidupnya, anaknya juga akan susah terus. Dia memutuskan untuk mati ditabrak kereta api. Tetapi ketika ia sedang menunggu kereta api, dia mendengar ada suara tangisan. Suara tangisan yang begitu menyayat hati. Dia cari sumber suara itu dan dia menemukan seorang pria tua yang cacat kakinya. Kondisinya begitu memprihatinkan. Pria tua itu menangis karena dia membutuhkan makan dan dia kehausan. Bapak Ibu, Sindutai kemudian mencari makan dan minum untuk pria itu. Dalam momen itulah dia menyadari, meski ia tidak memiliki apa-apa, ternyata hidupnya masih bisa berguna untuk yang lain. Maka kemudian ia mencari orang-orang yang dibuang. Dia mencari anak-anak yatim dan piatu. Dan kemudian Sindutai tinggal bersama dengan mereka. Ia menjadi ibu bagi mereka semua. Dia mengusahakan tempat tinggal, mendirikan rumah bagi anak yatim piatu. Ia menjadi ibu bagi sekitar 1.400 anak. Anak-anak itu sekolah, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi dokter. Bertahun-tahun kemudian, ada seorang pria tua kedinginan datang dengan kondisi sakit ke panti asuhan milik Sindutai. Pria tua itu bertanya, apakah ada tempat baginya untuk tinggal di situ. Sindutai mengamati pria tua itu dan dia mengenali bahwa pria tua itu adalah mantan suaminya. Ia mengatakan bahwa sekarang ia mempunyai tempat yang baik, layak untuk tinggal.
Dan dia tinggal bersama dengan orang-orang yang baik di panti itu. Lalu Sindutai mengatakan, aku akan memberikan tempat untukmu tinggal di sini. Sindutai memaafkan suaminya. Sama seperti Sindutai Sapkal, kita dapat menerima setiap hal yang kita alami, baik itu kesenangan maupun juga kepahitan di dalam kehidupan, karena keyakinan bahwa tangan Tuhan yang kuat meninggikan kita pada waktunya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 mengatakan demikian. Apa artinya? Bahwa tangan Tuhan yang kuat akan meninggikan kita pada waktunya. Artinya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan Ia memiliki rencana bagi kita. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bukankah demikian yang juga terjadi di dalam Alkitab dalam diri Yusuf? Setelah Yusuf melalui berbagai pengalaman hidup, Yusuf dapat berkata kepada para saudaranya yang dulu pernah berusaha membunuhnya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dapat meyakini karena Allah peduli kepada kita. Dan apa yang kita alami dalam hidup ini tidak akan menghancurkan kita, melainkan membentuk kita. Pada akhirnya, kita dapat menerima setiap hal yang kita alami. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28. Petrus yang menulis surat yang menjadi bacaan kita hari ini adalah salah seorang murid Yesus yang berjuang menghadapi egonya sendiri. Yang selalu ingin tampil lebih hebat daripada yang lain. Bahasa sekarang adalah dia ingin menjadi populer. Karena itu ia seringkali omong besar, menyombongkan diri. Setelah peristiwa kejatuhan Petrus, yaitu penyangkalan Petrus terhadap Yesus, Petrus berjuang untuk menjadi murid Yesus yang setia. Apakah Petrus berhasil, selalu berhasil? Jawabannya, ketika Petrus berusaha untuk berjuang, berjuang untuk menjadi murid Yesus yang setia, tidak mengulangi penyangkalan kepada Yesus, hal itu tidak selalu berhasil. Galatia pasalnya yang kedua mencatat bagaimana Petrus dikatakan sempat bersifat munafik. Di situ dikatakan sebelumnya Petrus makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Maksudnya adalah orang-orang bukan Yahudi. Orang Yahudi punya tradisi bahwa mereka tidak boleh berkumpul dengan sembarang orang, lebih-lebih berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi dikatakan di situ Petrus makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tetapi setelah saudara-saudaranya, orang-orang Yahudi datang, Petrus kemudian menjauh. Dia menjauhi orang-orang bukan Yahudi yang tadinya makan bersama-sama dengan dia. Dan hal ini kemudian ditegur oleh Paulus. Tidak baik engkau bersikap demikian. Meski demikian, Ibu Bapak, kita dapat memastikan bahwa di dalam ketidaksempurnaan Petrus, dia belajar dan berjuang untuk berani menyatakan kasih Allah
kepada semua. Petrus berusaha melawan ketakutannya, dia berusaha menghadapi penolakan-penolakan, bahkan maut sekalipun, sebagai konsekuensi dari mengikuti rencana kasih Allah. Tradisi mencatat bahwa Petrus mati sebagai martir di Roma. Dan untuk sampai di titik itu, mati sebagai martir, sebelumnya Petrus belajar untuk menerima kepahitan hidupnya, menerima kekeliruannya, berteman dengan penderitaan, dan melihat itu semua sebagai cara Allah membentuk hidupnya. Bacaan kita merupakan ungkapan iman yang ditulis Petrus setelah berbagai pengalaman hidup mengikut Yesus dijalaninya. Ia meyakini bahwa setelah melalui berbagai penderitaan, Allah akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Allah akan memperlengkapi. Kata memperlengkapi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah katartise. Kata ini dapat diterjemahkan juga sebagai memperbaiki kerusakan, memulihkan yang rusak. Jika penderitaan diterima dengan rendah hati, dengan kepercayaan dan kasih, maka dapat memperbaiki kelemahan sifat seseorang dan menambahkan kepadanya suatu kebenaran yang tidak ditemui sebelumnya. Bagi Petrus, setelah berbagai penderitaan terjadi, Petrus memperbaiki sifatnya yang ingin lebih populer, yang mencari aman saja, dengan sifat rendah hati, mau berkorban. Dia belajar untuk mengakui kesalahan, ditegur di depan orang banyak oleh Paulus, gitu ya, secara terbuka untuk memperbaiki kesalahannya, dan bagaimana kemudian dia mau berkorban, mati sebagai martir. Bapak Ibu, ada seorang ibu yang memiliki sorot mata yang lembut, penuh kasih dan sabar. Banyak ibu-ibu lain sering datang untuk berkeluh kesah kepada ibu ini. Si anak menceritakan bahwa sorot mata lembut dan kesabaran ibunya itu muncul setelah ia kehilangan salah seorang anaknya. Pengalaman kehilangan orang yang dicintai memunculkan kesadaran dalam diri ibu ini untuk sebisa mungkin, selagi ada waktu, nyatakan kasih lewat tatapan yang lembut dan kesabaran. Jangan sampai ketika waktu perpisahan itu tiba, yang tertinggal adalah penyesalan. Sebab selama hidup yang ada hanyalah kemarahan dan rasa tidak puas semata. Penderitaan dimaksudkan Allah untuk menambahkan catatan rahmat dalam kehidupan ini. Melalui penderitaan, Allah juga akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Penderitaan tubuh dan kesedihan hati dialami oleh semua manusia. Kita harus jujur melihat bahwa bisa saja penderitaan tubuh dan kesedihan hati bisa membuat seseorang putus asa. Bukankah kita selalu dapat menjumpai orang yang hidupnya hancur berantakan, lalu merusak kehidupan orang lain karena kepahitan hidup yang dialaminya. Namun kita juga melihat yang sebaliknya, bukan? Bagaimana penderitaan menjadikan mental seseorang menjadi teguh, kuat, kokoh. Nah, kalau kita melihat kenyataan yang demikian, maka mestinya kita bertanya, apa yang membedakan? Yang mampu membuat seseorang menjadi demikian,
bukannya hancur berantakan, tetapi justru menjadi kuat, teguh, dan kokoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika seseorang menghadapi segala penderitaan dan kesulitan dengan menaruh kepercayaan kepada Kristus, maka ia tidak akan mudah goyah. Memang diakui bahwa penderitaan bisa menghanyutkan orang pada kegetiran, keputusasaan. Akan tetapi jika semua penderitaan diterima dengan satu keyakinan yang teguh, bahwa tangan Tuhan yang kuat tidak akan pernah melepaskan, maka dari penderitaan itu akan keluar hal-hal yang berharga, yang mungkin tidak kita dapatkan lewat cara-cara yang mudah. Setiap kita mempunyai kesulitan masing-masing. Setiap kesulitan kita berbeda. Oleh karena itu perjuangannya pun bisa berbeda. Yang seorang bisa jadi berjuang untuk bisa makan, berjuang untuk bisa bertahan hidup, berjuang untuk bisa membayar tagihan-tagihan. Yang lain mungkin berjuang mengatasi rasa bosan karena harus diam di rumah saja. Mungkin saja sudah tergoda sekali untuk pergi keluar, jalan-jalan. Toh kalau lihat berita sekarang sudah banyak kan yang keluar rumah. Sebagian bergelut dengan ketakutan dan kekhawatiran tertular COVID. Tapi yang lain mungkin merasa yakin bahwa dirinya kebal dari virus. Yang lain berjuang melawan sakit penyakit, ditemani dengan berbagai selang dan peralatan medis yang tersambung dengan tubuhnya. Yang lain mungkin berjuang berdamai dengan kesedihan karena kematian orang yang dicintai. Ada juga mereka yang harus berjuang menahan rindu, terpisah dari keluarga karena tanggung jawab pekerjaan. Mungkin juga memilih tidak pulang ke rumah karena hati-hati agar tidak menyebarkan virus. Ada pula yang berjuang untuk terus mengedukasi masyarakat agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Bersabar menghadapi masyarakat yang mungkin ketika diingatkan melawan. Apapun kesulitan kita, Bapak Ibu, semoga kita mampu terus berjuang dalam satu keyakinan bahwa tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Dan semoga Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah segala penderitaan yang kita alami. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mendengarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa.
Tuhan yang Maha Kasih, kepadamu kami datang ingin memohon bagi beberapa hal yang menjadi pergumulan kehidupan kami bersama. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami mencoba memahami rancangan Tuhan di dalam dunia ini bagi kehidupan seluruh umat manusia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, kami mencoba memahami dan mencoba untuk terus melihat kasih Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh terus dikuatkan, agar kami dapat terus berjuang, menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan terus memberkati perjuangan dari tim medis yang sampai saat ini terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk memberikan perawatan, memberikan pengobatan bagi pasien dengan berbagai macam penyakit, termasuk juga untuk penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada pemerintahan kami, agar dalam situasi ini segala kebijakan dan keputusan yang dibuat tetaplah dapat mengayomi seluruh masyarakat. Bagi pemerintahan Kabupaten Grobogan, juga Dinas Kesehatan dan masyarakat, baik masyarakat Grobogan dan juga masyarakat secara luas, biarlah dapat bekerja sama untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kami mendoakan untuk mereka yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang menjalani perawatan, baik mereka pasien COVID-19 maupun juga pasien dengan penyakit-penyakit lainnya. Mereka yang menjalani perawatan di rumah sekian lama, maupun juga yang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong agar setiap anak-anak-Mu ini diberikan kekuatan, berjuang dalam proses pemulihannya, dan Tuhan berikan kesembuhan. Kami mengingat mereka yang terdampak dalam pandemi COVID-19 ini. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan hidup. Tuhan, Engkau boleh mengutus kami, agar kami boleh menjadi alat kasih Tuhan untuk meringankan beban mereka, untuk menolong mereka. Kami berdoa agar mereka yang terdampak tetap memiliki pengharapan dalam hidupnya, memiliki semangat dan juga berjuang di dalam kehidupan, sebab mereka tidak sendiri. Ada begitu banyak orang-orang lain yang juga memahami situasi ini dan mau mengulurkan tangan dan mau bersama-sama bergandengan untuk meringankan segala kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Dan biarlah ya Tuhan, naungan kasih Tuhan akan terus memampukan kami untuk bertahan, tetap terus berjuang, dan kami juga dimampukan untuk melewati segala situasi yang sulit ini, sebab tangan Tuhan akan senantiasa menopang kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk mendasari pemberian persembahan, kita akan melihat dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita membawa persembahan pada Tuhan dengan diiringi dari PKJ 147 bait 1 dan 3.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang mengasihi kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan berikan kami kecukupan apa yang menjadi kebutuhan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah tercurah di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan mensucikan persembahan kami, memberkati persembahan kami, sehingga persembahan itu boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam kesulitan hidup yang mungkin saat ini sedang saudara-saudari alami, teruslah berjuang. Teruslah memiliki keyakinan bahwa tangan Tuhan yang kuat akan senantiasa menopang. Ia akan senantiasa menjadi tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berada di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depanmu sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melingkupimu dengan kasih, anugerah dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus. Amin.